Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wade Yulianti dengan NIM A1J1244024. Di sini saya akan menjelaskan uji validitas butir soal menggunakan metode Eigenvalue dan CVI. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan soal berdasarkan penilaian para ahli sebelum soal digunakan dalam proses pembelajaran maupun evaluasi. Metode Eigenvalue digunakan untuk mengukur tingkat validitas isi berdasarkan penilaian para validator terhadap setiap indikator. Sementara metode CVI digunakan untuk mengetahui tingkat kesepakatan para validator mengenai relevansi indikator yang dinilai. Oke, pertama saya akan menjelaskan menggunakan tahap Eigenvalue. Di sini kita ketahui ada 12 indikator dan 3 validator. Pada metode ini menggunakan rumus V sama dengan sigma S di per N dalam kurung C kurang 1, di mana V sama dengan indeks validitas Eigenvalue, sigma S sama dengan jumlah skor yang telah dikurangi skor terendah, S skor yang diberikan validator dikurang skor terendah, R sama dengan skor yang diberikan validator, N jumlah validator, dan C jumlah kategori atau skor tertinggi. Nah, di sini kita lihat ketiga validator sudah memberikan skor masing-masing. Validator 1 pada indikator pertama dia memberikan skor 4, validator 2 memberikan skor 4, dan validator 3 memberikan skor 4. Nah, untuk menghasilkan nilai S1 ini kita menggunakan rumus R kurang 1, di mana R ini skor yang diberikan validator. Kita dilihat di sini pada indikator pertama validator 1 memberikan skor 4. Berarti kita masukkan dalam rumus R kurang 1 sehingga 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian begitu pula pada S2 dan S3. Selanjutnya untuk menghasilkan hasil dari sigma S. Hasil dari sigma S ini adalah hasil dari penjumlahan S1 tambah S2 ditambah S3 sehingga 3 tambah 3 tambah 3 menghasilkan 9. Kemudian pada Eigenvalue untuk menghasilkan nilai ini kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya V sama dengan sigma S di per N dalam kurung C kurang 1. Di mana sigma S ini kita sudah ketahui nilainya yaitu 9. Sedangkan N ini jumlah validator. Kita ketahui jumlah validator ada 3. Dan C ini jumlah kategori atau skor tertinggi. Di sini kita ketahui skor tertingginya adalah 4. Berarti V sama dengan 9 di per 3 dalam kurung 4 kurang 1 berarti 3. Berarti 9 dikali 3 kali 3 berarti 9 di per 9 hasilnya 1. Di sini ada kategori batas validasi, di mana apabila V lebih besar sama dengan dari 0,80 termasuk kategori sangat valid. Sedangkan apabila V lebih besar dari 0,60 dan lebih kecil dari 0,80 termasuk kategori valid. Sedangkan apabila V lebih kecil dari 0,60 termasuk kategori tidak valid. Nah, di sini satu ini karena dia lebih besar dari 0,80 maka termasuk kategori sangat valid. Di sini juga ada indikator penilaian. Indikator 1 sampai 12 ini adalah nilai total Eigenvalue, yaitu nilai totalnya adalah 10,79 sehingga rata-ratanya yaitu 0,9. Di sini 0,9 itu lebih besar sama dengan dari 0,80 sehingga soal-soal tersebut rata-rata itu termaksud kategori sangat valid. Oke. Itulah penjelasan menggunakan metode Eigenvalue. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode ini diperoleh jumlah nilai Eigenvalue sebesar 10,79 dengan rata-rata sebesar 0,90. Nilai tersebut termaksud kategori sangat valid sehingga butir soal yang dikembangkan dinyatakan layak digunakan sebagai instrumen evaluasi. Kemudian kita melangkah pada metode kedua, yaitu metode CVI.
Pada metode CVA ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada metode Eigenvalue ada 12 indikator dan 3 validator. Pada metode ini ada menggunakan rumus CVI sama dengan NE per N, di mana NE ini sama dengan jumlah validator yang memberikan ranting relevan skor 3 atau 4, N sama dengan jumlah seluruh validator. Nah, di sini kita ketahui bahwa ketiga validator sudah memberikan masing-masing skor. Validator 1 memberikan skor 4, validator 2 memberikan skor 4, dan validator 3 memberikan skor 4. Nah, di sini NE ini jumlah validator yang memberikan ranting relevan. Di sini karena ketiga validator ini memberikan rating 4, ketiganya 4, maka jumlah validatornya adalah 3. Berarti di sini 3 dan N jumlah seluruh validator. Jumlah seluruh validator itu diketahui adalah 3. Sehingga CVI sama dengan 3/3, hasilnya adalah 1. Karena 1 ini termasuk lebih besar dari 0,80, maka termaksud kategori sangat valid. Berdasarkan hasil CVI, seluruh indikator memperoleh nilai sebesar 1. Hasil ini menunjukkan bahwa semua validator menilai setiap indikator relevan. Dengan demikian, seluruh butir soal termaksud kategori sangat valid dan layak digunakan tanpa memerlukan revisi. Itulah perhitungan uji validitas butir soal menggunakan metode CVI dan Eigenvalue. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.